Kalau dari kemarin Pichel berturut-turut nge-review laptop gaming, maka kali ini kita akan bahas segmen laptop yang nggak kalah banyak peminatnya, yaitu laptop level consumer, atau yang paling sering kita sebut sebagai laptop kantor, ya kan? Cuma, laptop kantoran besutan dari Acer yang akan Pichel review kali ini, speknya agak-agak nggak ngotak gitu, teman-teman. Karena mesinnya ini udah pakai prosesor AMD paling terbaru di tahun ini. Menarik kan? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang barusan kita sampaikan bahwa kali ini kita akan bahas sebuah laptop consumer dari Acer, yaitu Swift H16 SFE 16-43. Laptop ini punya spesifikasi sebagai berikut. AMD Ryzen 7 7840U, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU AMD Radeon 780M dengan sharing memori sebesar 512 MB, layar OLED panel 16 inci 10 bit dengan resolusi 3200 x 2000 atau 3,2K, atau bisa juga disebut sebagai WQXGA+, dengan refresh rate sebesar 120 Hz. Dari segi desain, visualisasi dari laptop consumer Acer ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari tampilan laptop-laptop kantor. Produksi dari brand-brand pesaingnya juga more or less ya agak sama lah gitu. Konsep desainnya ini minimalis banget, hanya ada logo Acer kecil di tepian atas display cover sebagai penunjuk atau identitas untuk laptop ini. Sementara untuk dalam dan bawahnya ini polos aja, tanpa ada aksen apapun yang bisa dibilang menjadi ciri khas dari laptop ini. Untuk urusan model bodinya pun juga lurus-lurus aja, nggak ada lekukan-lekukan tegas macam laptop gaming, yang memang semuanya seperti didesain sehalus dan seramping mungkin. Sehingga ini menjadikan laptop ini terlihat sebagai gadget yang modern, elegan, dan terkesan mewah. Cuma mengingat kalau laptop ini mengusung layar 16 inci, jadi kesannya kayak lebar banget laptopnya. Ya bagaimana enggak, laptop ini memiliki panjang 35,7 dikali 24,6 cm dan hanya setebal 1,3 cm aja. Dan gak gokilnya bahwa bobotnya ini pun cuma 1,24 kg aja. Buset. Jadi kombinasi tersebut tuh membuat pada waktu Pichel pegang laptopnya, ini tuh feel-nya kayak lagi nenteng papan triplek gitu. Bukan kayak laptop, karena enteng banget gitu soalnya. Bobot yang ringan ini sebenarnya adalah kontribusi dari pemakaian material logam magnesium dan juga aluminium pada bagian display cover dan juga back covernya, serta ada juga beberapa di sentuhan chassisnya. Oleh karena itu sudah pasti, dengan penggunaan material tersebut membuat durabilitasnya jauh lebih mumpuni dibandingkan laptop sekelasnya, yang biasanya masih menggunakan plastik untuk memangkas akan bobotnya. Walaupun begitu, tetap aja, flex masih bisa kita temukan waktu di panel depan dan juga di area keyboard, karena memang cukup tipis sih. Kemudian terakhir di bagian desain seperti biasa, yaitu I/O port, di mana I/O port pada laptop ini terletak di kiri dan kanan dari laptopnya. Start dari sebelah kanan, di sini terdapat micro SD card slot, combo audio 3,5 mm, USB Type-A 3.2 Gen 1, LED indikator untuk baterai dan charging status, serta sebuah Kensington lock. Lalu di sisi kiri terdapat dua port USB Type-C 4.0, HDMI 2.1, dan juga USB Type-A 3.2 Gen 1 yang sudah support dengan offline charging. Nah, kalau di sini Pichel harus acungi jempol. Portnya udah update kepada USB 4, ya kan? Nggak kayak laptop gaming yang kemarin. Bilang laptop gaming, tapi portnya ketinggalan zaman, bos. Cuma sayang aja, nggak ada charging port yang dedicated. Jadi mau nggak mau, port USB Type-C-nya ini tuh harus ada yang dikorbankan jadi charging port. Aduh, udah mau seneng, tapi ya nanggung dikit lagi. Di bagian layar, laptop ini sudah dilengkapi dengan layar OLED panel dengan glossy finish berukuran 16 inci yang memiliki aspek rasio 16/10 dengan resolusi 3,2K atau 3200 x 2000 pixel, atau bisa juga disebut dengan WQXGA+, yang memiliki refresh rate hingga 120 Hz dan response time sebesar 1 millisecond. Panelernya ini tuh lagi-lagi diproduksi oleh Samsung, ya, tipikal. Kalau OLED biasanya rata-rata pakai Samsung. Dengan kode SDC 418D atau ATNA 60BX03-0 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan 98,87% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini menghasilkan hingga 400 nits dan kontras rasio 100.000 berbanding 1. Terus nggak hanya itu aja, layarnya juga sudah mengantongi akan iSafe Certification dari iSafe Incorporated dan juga VESA Certified Display HDR True Black 500. Jadi Pichel bisa yakinkan teman-teman bakal puas banget. Produksi warnanya vibrant, kontras, dan juga super detail. Apalagi kalau ada yang nanya nih sama Pichel,
Bang, cari laptop desain yang bagus dong. Dah, nih langsung nih, sodorin. Monggo, ini udah paling pas gitu ya. Ya karena dengan akurasi warna dan juga resolusi monitornya yang tinggi, ditambah lagi dengan bentangan layarnya yang lega banget, Ical bisa bilang kalau laptop ini sudah bakal jadi gadget yang siap pakai buat teman-teman yang memang spesifikasinya main di dunia desain. Lalu sebagai bingkai layarnya, maka bezel monitor ini juga masih terbilang tipis. Yaitu ada bezel 0,6 cm di kanan dan kiri, 1,1 cm di atas yang juga terdapat webcam, serta 2 cm di bawah yang terdapat logo Acer berwarna abu-abu pada bagian tengah dari bezelnya. Dan juga sebagai penopang pun layarnya ini disangga dengan sepasang engsel di kiri dan kanannya yang bisa membuka hingga 140 derajat. Dan gak lupa, dia mengangkat sisi belakang dari laptopnya sebanyak 3 derajat atau setinggi 1,7 cm dari posisi awalnya. Sehingga ini memungkinkan jalur udara dan juga audio dari ventilasi di bawah laptop dan speaker bisa tersalurkan dengan baik ke area luar dari laptopnya. Nah, masuk di bagian input device, laptop ini nanti dilengkapi dengan dua input device standar. Input device pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet yang memiliki keycap berukuran 1,5 cm yang menggunakan konsep QWERTY full size keyboard dengan tambahan number pad di atas palm rest sebelah kanan. Tapi seperti biasa yang kita temukan di laptop bertipe consumer maupun eksekutif, keyboardnya ini sendiri hanya dilengkapi dengan backlight berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman adjust menggunakan tombol F11. Lumayan lah, teman-teman jadi bisa pakai nih laptop ini di tempat yang nggak terlalu terang atau bahkan di tempat gelap sekalipun. Dan kalau ditanya dari segi feeling pemakaian, maka keyboardnya ini masih kerasa oke lah. Feedbacknya pas, travel distance-nya juga nggak terlalu dekat dan nggak keras dan kaku. Dan lebih penting, keyboardnya tuh nggak berisik. Dan buat yang penasaran, berikutin deh contoh suara feedback dari keyboardnya. Check this out. Selanjutnya untuk touchpad, maka laptop ini memiliki touchpad yang tergolong lebar, yaitu 12,7 dikali 8,3 cm yang memiliki tekstur halus dan juga licin, dan ditempatkan agak menjorok ke sebelah kiri. Untuk fitur-fiturnya sendiri sih nggak ada yang istimewa. Sama aja kayak kebanyakan laptop consumer yang sudah pernah Pical review. Feeling pemakaiannya juga biasa aja. Permukaannya halus ya, jadi buat navigasi lebih lancar lah. Dan juga memang clicking sound-nya juga nggak berisik, sama seperti keyboard yang tadi. Dan kalau teman-teman agak bete ataupun nggak suka pakai touchpad, maka kita bisa matikan langsung dengan shortcut tombol F10. Dan buat yang penasaran, berikut ini contoh feedback dari suara touchpad-nya. Check this out. Di bagian performa, laptop ini dilengkapi dengan prosesor AMD Ryzen 7 7840U dengan fabrikasi 4 nanometer yang memiliki 8 core 16 thread dengan base frekuensi sebesar 3,3 GHz, dengan boost max sebesar 5,1 GHz, default TDP sebesar 28 Watt, dan max TDP hingga 30 Watt. Dan bagian memori pun, laptop ini juga memiliki RAM sebesar 16 GB LPDDR5 Dual Channel 6,4 GHz, yang dilengkapi juga dengan operating system Microsoft Windows 11 Home, dengan build number 22621.2215. Sementara untuk benchmark dan performance test, laptop ini dilengkapi dengan 3 performance mode, yaitu Quiet, Balance, dan juga Performance, yang ketiganya bisa kita cycle menggunakan shortcut tombol Fn dan juga F. Jadi selama pengetesan, Pical gunakan performance mode. Dan gak lupa juga, Pical tetap sambungkan kepada adaptor listrik agar performance mode-nya tetap bisa aktif dan laptopnya nggak kehabisan baterai di tengah pengetesan. Untuk itu, untuk testing pertama, kita mulai dengan Cinebench R23. Dan dalam satu kali pengujian, ini menghasilkan skor 12.141 poin untuk CPU multicore dan 1.721 poin untuk CPU single core. Sehingga menghasilkan MP rasio sebesar 7,05 kali. Lanjut di Cinebench R20, dalam 3 kali pengujian, rata-rata skornya adalah 4.877 poin. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Untuk tes 3D rendering BMW di Blender, maka laptop ini menyelesaikan satu frame dengan 3 kali pengujian, dengan waktu rata-rata 3 menit 11 detik untuk CPU test, dan 3 menit 15 detik untuk GPU test. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review.
Untuk tes rendering Pichel Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka laptop ini berhasil menerima Project 15 strip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 7 menit 14 detik. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.724 untuk Essential, 10.441 untuk Productivity, dan 8.281 untuk Digital Content Creation. Sehingga rata-rata skornya adalah 6.991. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang bisa pernah review. Di sektor grafis, laptop ini hanya memiliki integrated GPU yaitu AMD Radeon 780M yang memiliki 12 computation unit dan terdiri dari 768 Unified Pipeline serta berada di frekuensi 3 GHz dan arsitektur RDNA 3. GPU ini pun juga memiliki sharing memory default sebesar 512 MB. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark TimeSpy, maka untuk integrated GPU mendapatkan graphic score 2490 dan CPU score 7593. Sehingga rata-ratanya adalah 2769. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang saya pernah review. Selanjutnya kita langsung lanjut lagi kepada test game. Dan karena ini memang bukan buat laptop gaming dan juga layarnya yang resolusinya ketinggian, maka Pichel harus bikin beberapa penyesuaian. Seperti kombinasi resolusi layar dan kita turunin, dan juga setting game yang memang kita adjust, agar minimal bisa nyaman lah dimainkan. Jadi untuk laptop ini Pichel set resolusi layarnya ke 1920x1200 atau WUXGA, dan juga tetap terhubung ke arus listrik. Untuk yang pertama yaitu GT5 dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan setting high maka average frame rate di 75, maksimum 106,7 dan minimum 47,4 fps. CS2 resolusi WUXGA dan setting medium, average frame rate 76,2 dengan maksimum 105,9 dan minimum 30,9 fps. Dota 2 resolusi WUXGA setting medium, average frame rate di 93,7, maksimum 105,5 dan minimum 64,6 fps. FIFA 22 resolusi WUXGA dan setting high, average frame rate di 98,4, maksimum 128,2 dan minimum 6,6 fps. The Sims 4 resolusi WUXGA dan setting high, average frame rate di 83,7 dengan maksimum 132,9 dan minimum 6,9 fps. Cyberpunk 2077 dengan resolusi WUXGA dan setting low, average frame rate 37,7, maksimum 47,4 dan minimum 25,8 fps. NFS Unbound resolusi WUXGA, setting low, average frame rate di 40,5, maksimum 57,1 dan minimum 32,9 fps. Game Valorant resolusi WUXGA dan setting high, average frame rate di 150,9, maksimum 219,2 dan minimum 107,9 fps. Terakhir Genshin Impact resolusi WUXGA dan setting low, average frame rate 67,5, maksimum 81,9 dan minimum 44,3 fps. Sementara di sisi storage, laptop ini menggunakan SSD NVMe 1TB dari Hynix Semiconductor yang menggunakan interface PCIe 4.0. Untuk kecepatan storage-nya menggunakan Kidstar Smart, maka sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 6,7 GB per second untuk membaca data dan 5,0 GB per second untuk menulis data. Sedangkan urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 70,8 MB per second untuk membaca data dan 252,1 MB per second untuk menulis data. Dari hasil benchmark dan juga game test barusan, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kemampuan laptop ini yang bisa dipakai buat kantoran, ya kan? Nilai-nilai benchmarknya masih tergolong tinggi. Dan untuk game testnya pun juga ini walaupun bukan laptop gaming, namun dengan menurunkan resolusi layarnya aja, maka mayoritas game-game yang AAA tadi itu bisa tembus di atas 60 fps. Ditambah lagi penggunaan layar OLED ini bisa menghasilkan warna yang vibrant banget dari game-game yang lagi-lagi kita mainkan benar-benar bikin betah banget. Mau seharian juga kayaknya mata tuh yang kayak wuih gitu. Tapi tes dengan Pichel tadi sebenarnya belum selesai karena masih ada idle dan stress test. Jadi sabar dulu. Dan untuk mendukung akan performanya tadi, maka sudah ada cooling system di laptop ini yang menggunakan 2 kipas pendingin yang dipasang berdempetan dan juga dihubungkan dengan heat pipe tunggal dari arah chip CPU dan juga GPU yang bertugas untuk menarik hawa panas dan buangnya melalui ventilasi di area engsel layar.
Dan untuk kita uji kemampuan coolingnya, maka kita tes nih laptopnya dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Di mode ini pun juga kita tes di balance mode yang nanti akan Pichel ubah di tengah-tengah tes kepada performance mode, dan tetap juga dalam semua tes ini kita colokin ke adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 9,7%, temperatur 48,7 derajat Celcius dengan daya 10,1 watt, dan frekuensi di 2,4 GHz yang beberapa kali spike ke 3,7 GHz. Saat kita stress test dengan Eden 4, maka powernya naik hingga ke 30 watt, CPU frekuensi ke 3,9 GHz, dan temperatur hingga 71,3 derajat Celcius. Lalu dalam rentang waktu 10 menit, powernya mulai melandai hingga ke level 17 watt, dengan frekuensi di 2,7 GHz dan suhu turun ke 62,6 derajat Celcius. Selanjutnya, Pichel set laptopnya ke performance mode dan powernya naik ke 24,7 watt, frekuensi di 3,6 GHz, tapi suhunya naik sedikit ke 69 derajat Celcius. Lalu Pichel monitoring lagi selama 10 menit, dan grafiknya cenderung datar-datar aja tanpa ada indikasi throttling di bagian CPU-nya. Dan setelah itu, pengetesan Pichel hentikan dengan skor akhir 21,8 watt untuk power, 3,2 GHz di frekuensi, dan 72,5 derajat Celcius untuk suhunya. Dengan total durasi testing selama 31 menit dan 43 detik. Dan sementara untuk suhu bodi laptopnya dalam kondisi battery test modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya tuh berada di bagian atas laptop, di mana di area sekitar ventilasi. Di mana ini ada di sekitar engsel layar yang tadi. Di mana titik ini tuh panasnya berada di 32,8 derajat, dengan maksimum 41,1 dan minimum 27,8 derajat Celcius. Sementara pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus di area grill ventilasi yang juga berada di lokasi chip CPU-nya tadi. Di mana pada area ini panasnya rata-rata 35,2 derajat, dengan maksimum 37,1 dan minimum 32,2 derajat Celcius. Selanjutnya di skenario kedua, saat stress test, maka pada sisi atas titik panasnya masih sama dengan tes sebelumnya, yaitu di bagian exhaust pada area engsel layar. Area ini tuh panasnya rata-rata 37,3, dengan maksimum 49,1 dan minimum 27,8 derajat Celcius. Sementara di sisi bawah, panasnya masih sama di area chip CPU-nya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 52,8 derajat, dengan maksimum 60 derajat dan minimum 47,3 derajat Celcius. Menurut Pichel, panasnya ini sama sekali udah nggak bisa ditolerir. Ini ketinggian. Jadi kalau kita mau pakai, mau nggak mau, nggak bisa kita pangku. Di atas 40, pokoknya menurut Pichel, no go. Jangan taruh di paha. Ya, bakal kebakar. Mending taruh di meja, udah paling aman. Apalagi kalau misalnya mungkin teman-teman butuh cooling pad yang oke, kemarin nih, Pichel habis bahas cooling pad. Jadi linknya bisa teman-teman lihat di sini, mana tahu bisa jadi tandeman sama laptop yang kita bahas ini. Ya, tonton ya. Di bagian audio, laptop ini nanti dilengkapi dengan sepasang stereo speaker yang terletak di kanan dan kiri pada bagian bawah laptop yang sudah menggunakan teknologi dari DTS. Output suaranya bisa dibilang oke dan juga kencang untuk ukuran laptop yang begini. Udah gitu suara bassnya pun juga masih ada walaupun memang agak-agak kurang nendang lah. Tapi yang jelas masih ada dibandingkan yang laptop pada umumnya yang rata-rata agak kering gitu. Dan saat kita uji volumenya di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 95,5 desibel dengan maksimum hingga 100,9 desibel. Buat yang penasaran, ini dia deh contoh audio dari speaker laptop ini. Check this out. Pada bagian webcam, laptop ini nanti memiliki setup webcam dengan resolusi yang wow menurut Pichel, yaitu 3,7 megapiksel yang dapat merekam video Quad HD 1440p 30 fps atau foto sebesar 2560 x 1440 piksel. Gokil nggak tuh? Ya kan? Baru kali ini kayaknya Pichel ngebahasnya setinggi ini. Walaupun secara kualitas, jujur li Pichel kecewa. Karena dengan setup yang lumayan tinggi begini, waktu Pichel tes record di dalam ruangan, maka noise-nya masih ada. Padahal nih kondisinya terang benderang gitu ya. Noise-nya tuh masih ada gitu. Padahal ekspektasi kita sebisa mungkin minim lah gitu. Dan waktu Pichel tes di bawah matahari pun, maka kualitasnya cuma sedikit aja lebih baik. Agak aneh sih sini sebenarnya. Ini kayaknya mungkin jangan-jangan di upscaling kali ya di sensornya ya. Ya buat yang penasaran ini deh, langsung dilihat aja ya contoh video dari webcamnya. Check this out. Ya, ini dia hasil dari rekaman web
cam laptop Acer Swift Edge 16 SFE 16-43. Ini menggunakan setup kamera 3,7 megapiksel atau 2560 kali 1440 atau setting image-nya 1440 pixel ya teman-teman. Ini jauh lagi dari dalam ruangan. Posisi di luar lagi terang benderang, lagi tengah hari. Kita akan pindah dulu 3,7 megapiksel teman-teman. Harusnya sih terang ya. Nah, seperti biasa, jauh di luar, sedikit overexposure dulu, terus adjustment. Nah, tetap masih gonjreng banget ini muka kalau kena cahaya matahari. Nah, sekarang jelas berdiri di tengah terik matahari. Agak mukanya jadinya. Ya, kita kembali ke bayangan. Nah, stabil ya. Sambil dibawa jalan juga. Masih stabil gambarnya. Oke, di kanan kiri lensa kameranya ada sepasang lubang mikrofon. Harusnya suara jelas tertangkap dengan baik. Oh ya, satu lagi. Nggak ada privacy cover di sini. Nggak ada privacy cover. Nggak ada. Oke ya teman-teman. Thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, maka laptop ini dilengkapi dengan koneksi wireless via Wi-Fi dan juga Bluetooth dan tanpa adanya Ethernet port. Wi-Fi chip pada laptop ini menggunakan MediaTek Filogic 330 dengan kode MT7922 yang support Wi-Fi 6E 802.11ax, Bluetooth versi 5.2 dan support triple frekuensi yaitu 2,4, 5 dan juga 6 GHz. Sementara di sisi baterai, maka laptop ini menggunakan baterai lithium ion dengan kode AP1505L berkapasitas 53.900 mAh. Dalam pengujian menggunakan PC Mark 10 dengan scanner Modern Office, full brightness dan juga native battery balance mode, maka laptop ini bertahan selama 7 jam 13 menit dari 99% hingga 6% baterainya. Ya jelaslah, laptop produktivitas maka akan ngaco kalau misalnya cuma bisa bertahan di bawah 6 jam. Jadi menurut Pichel, good job lah. Acer masih bisa berada di rentang sekitar 8 jam. Which is itu kerja dari pagi sampai sore gitu ya kan. Sementara saat kita menggunakan mode gaming, full brightness, dan juga balance mode, maka laptop ini hanya bertahan selama 2 jam pas dari 100 hingga 6% baterainya. Nah, di sini juga Pichel harus bisa bilang ini masih oke banget. Tapi ini kan juga bukan laptop gaming ya. Jadi memang terima aja kalau baterainya bertahan 2 jam gitu kan. Udah bagus gitu. Dan nanti untuk pengisian dayanya sendiri, maka laptop ini dibekali dengan charger yang memiliki output maksimum 20 volt dan 3,25 ampere dengan total daya 65 watt. Dalam pengisian dayanya dari 1 hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 7 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak kita gunakan. Menurut Pichel sih, untuk ngecas 2 jam ini menurut Pichel agak gimana ya? Agak nanggung sih. Kalau Pichel berharapnya dengan laptop yang productivity, maka kalau bisa pakai teknologi fast charging. Apalagi kalau bisa pakai chargernya yang sebenarnya harusnya udah lebih tinggi lah. 100 watt, biar bisa nge-charge-nya cuma 1 jam doang, udah bisa penuh gitu. Terakhir di bagian upgrade, maka laptop ini hanya memberikan opsi upgrade pada bagian storage-nya saja. Di mana di bagian ini hanya tersedia satu slot NVMe PCIe 4.0 yang sudah terisi dengan modul berkapasitas 1 TB. Opsi upgrade satu-satunya ya teman-teman tinggal ganti aja modul NVMe-nya kepada kapasitas yang jauh lebih besar. Sementara untuk memori sayang sekali karena laptop ini sudah menggunakan integrated yaitu RAM LPDDR5, di mana ya udah pasti kalau integrated ya kita nggak bisa ganti sama sekali. Ya mau nggak mau puas aja dengan yang kita terima gitu kan. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut aku pribadi Pichel, Acer Swift Edge 16 SFE 1643 adalah sebuah laptop consumer yang Pichel bisa bilang sanggup ngerjain apa aja dengan tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Oke. Kenapa begitu? Karena seperti yang udah teman-teman lihat tadi, prosesor Ryzen 7 7840U ini tuh sanggup lah akan menangani semua tes game yang Pichel berikan dan juga tes benchmark dengan menghasilkan poin-poin dan juga frame rate yang masih bisa dibilang reasonable. Demikian juga dengan setup layar yang diberikan Acer untuk laptop ini, menurut Pichel jadi nilai jual tersendiri. Pasti bisa deh buat jadi alat tempur yang mumpuni buat kita yang memang bekerja di bagian desain grafis, digital imaging, atau minimal cuma sekedar ngotak-atik Canva, ya kan? Layar begini udah oke banget. Dan juga dengan kapasitas baterai dan bobot laptop ini menjadi hal yang patut diperhitungkan. Karena dengan laptop yang besar tapi tipis, ya kan, apalagi kalau kita yang berniat untuk menjadikan laptop ini sebagai mobile gadget yang bakal kita bawa kemana-mana dan jarang ketemu colokan listrik, maka laptop ini menjadi salah satu yang berada di all-rounder lah. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran soal harganya, kayaknya teman-teman harus nunggu sebentar lagi. Karena pada saat video ini Pichel buat, unitnya ini belum tersedia di Indonesia. Tapi menurut situs Acer International, laptop ini dibanderol dengan harga 1.299 USD atau mungkin sekitar 20 jutaan rupiah menurut kurs dolar yang pada saat video ini Pichel buat. Dan nanti kalau mungkin teman-teman ada yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, nanti bisa cek di bawah ini
Dan kalau memang sudah ada harga resminya, Pical juga akan cantumin nanti di deskripsi ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Tekno dan Pical Media Group, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi beberapa channel kita di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada subscribe ya guys. Jadi itu dia video saya kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Kapan masuknya tapi ini produknya? Cakep sih ini. Ya, mending kita beli satu lagi nggak? Gimana? Satu lagi.